sakitnya sudah free. Kemoterapinya free. Dia kanker serviks misalnya. Orang Cirebon apa? Tapi dia perlu ongkos dari Cirebon ke Jakarta. Nah itu Pemprov Jabar tuh hadir tuh. Yang ada kalau di sini namanya Balai Kaperi, tempat pengaduan. Yang tadi banyak warga. Banyak warga. Itu orang ngadu tuh. Tiap hari. Tiap hari. Nah itu menggunakan dana pribadi saya. Dan biaya operasional gubernur. Yang per tahun itu 21 miliar. Biaya operasional gubernur? Iya itu, sebenarnya itu hak saya. Tapi gaji? Operasional. Beda sama saya gaji. Untuk makan, saya untuk keliling, saya untuk mensupport kegiatan-kegiatan. Nah itu saya gunakan untuk bantu mereka. Kok baik banget? Iya, ya sudah mau ngapain lagi? Udah. Mau ngapain lagi udah banyak uang gitu kan? Enggak. Saya nggak punya banyak uang. Tetapi saya punya cukup uang untuk bantu orang. Boleh. Terus, nah kemudian ada lagi kan yang di rumah sakitnya dia nungguin keluarganya ekonominya bangkrut. Karena tulang punggungnya bapaknya sakit. Nah itu kita cover juga. Nah itu makanya dibuat lagi layanan baru di Gedung Sate namanya Balai Pananggehan. Balai Pananggehan. Nah kan selain saya di rumah pribadi ada di kantor saya. Itu dananya diperoleh kalau itu dari iurannya PNS. Sumbangan 1.000 perak sehari yang kemarin ribut. Yang 1.000 itu. Itu PNS tiap hari nyumbang 1.000 langsung masuk ke situ uangnya. Itu yang nyumbang PNS doang? PNS kalau itu. ASN provinsi 1.000 rupiah sehari. Itu ngalir ke situ. Nah di situ bisa nolongin orang yang nungguin di rumah sakit untuk makan sehari-hari, untuk makan keluarganya, untuk ongkos dari Pangandaran ke Bandung kemoterapi. Nah itu jalan. Nah kalau nanya, kok negara nggak punya duit untuk bayar biaya kesehatan? Negara punya duit. Tapi? Untuk bayar kesehatan dan pendidikan punya. Tapi kalau itu kan nggak bisa dianggarkan. Kan saya nggak bisa dong. Tahun 2026, siapa yang akan kemoterapi nggak punya ongkos? Nggak mungkin. Rancangan dananya udah ada, tapi orang peruntukannya belum jelas. Belum jelas, sehingga ya itu ditangani oleh uang-uang. Yang kedua, kan itu perlu proses. Misalnya, oke ada di APBD, kan harus kita proses. Namanya diajuin, diverifikasi, lama, keburu meninggal. Nah sehingga saya harus selalu ada uang tunai. Harus ada 30 juta, 40 juta, 50 juta. Di bendahara situ harus ada tiap hari. Itu ASN emangnya pada ikhlas itu dimintain tiap hari 1.000 perak. Rokok aja mereka sebungkus rata-rata berapa? Tapi kemarin yang bikin jadi ribut orang pada yang ribut ngerasa... itu orang yang punya dan banyak kan bukan orang Jawa Barat. Oh gitu. Yang ribut itu orang-orang punya, saya lihat orang-orang berintelek. Ya kan? Emangnya tapi nggak tahu saya tuh nggak tahu ya kalau ada kebijakan di Jawa Barat yang ribut itu bukan orang Jawa Barat gitu. Kebanyakan orang luar Jawa Barat. Kalaupun ngomong Sunda biasanya bukan orang Jawa Barat juga. Biasanya perbatasan Jawa Barat gitu. Tapi bukan Jabar asli. Bukan, artinya dia tinggal di luar Jawa Barat. Tapi masih ngomongnya bahasa Sunda di kampungnya. Dia ngomong Sunda agar kelihatan orang Jawa Barat. Saya tahu ada orang yang tiba-tiba mengkritik saya. Oh, Kang Deddy menggunakan uang 14 miliar per bulan. Untuk biaya makan. Makan apa itu? Kayaknya cilok berbalut berlian. Itu sengaja orangnya pakai ikat Sunda. Karena saya tahu dia bukan orang Sunda. Nah, kemudian saya jelasin. Perasaan nggak ada deh. Itu mah biaya untuk bayar pegawai. Bayar makan tamu di kantor gubernur wilayah. Kan kita punya 5 kantor. Kantor gubernur wilayah. Bukan saya. Nah, kemudian staf saya yang jelasin. Habis itu dia rubah lagi. Mohon maaf. Saya salah informasinya. Ya karena kenapa lagi yang disembunyiin? Kita nggak ada yang disembunyiin. Kalau ngomong misalnya, lah yang diterima oleh saya sebagai gubernur berapa dari resmi pemerintah? 8,1 juta. Gaji gubernur? Sebulan segitu. Sekarang? Iya. 2026. Tunjangan-tunjangan? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada kan tunjangan pakaian. Kan saya nggak nerima, dihapus. Perjalanan dinas dari 1,5 miliar sama saya turunin tinggal 100 juta? Setahun. Yang nurunin pemerintah apa? Saya sendiri yang coret, udah kebanyakan 100 aja. Gitu aja, operasional kan 21 miliar setahun. Ya kan? Kan itu tuh. Buat yang sakit, buat anak sekolah. Yang nggak punya ongkos tadi. Ya tapi kan saya adalah pendapatan. Dari mana sih? Penasaran? Dari YouTube. Tuh kan, konten kreator gak mau tapi jadi konten kreator. Ya nggak apa-apa pendapatan saya dok kan
pendapatan saya dari YouTube bisa mengurangi beban rakyat Jabar. Coba Kan, spill, alhamdulillah. pengen tahu pendapatan KDM dari YouTube tuh berapa sih? Gak mau. Ih, Lumayan lah, penasaran. kalau tambah istri 4 bisa. Tapi kan Mending nambah kambing aja kata saya sih. tebak aja, jangankan 4, 1 aja kagak punya. Oh gitu. Ya kalau istri 4 biaya istri berapa sih? Standar UMK kan 3,2 juta, 4,2 juta, 5,2 juta beda kabupaten kan. Loh, di sini istri-istrinya banyak sama suaminya cuma dikasih 1 juta sebulan. Kalau kata saya sih mendingan beli kambing ya daripada punya istri 4 ya. Oh iya, udahlah lebih baik tidak punya istri. Kenapa? Kenapa memilih untuk single KDM? Bebas. Masa? Iya dong. Tapi punya pacar? Ada. Ada. Yang Sukma Ayu. Pacar seumur hidup ya itu ya. Ada. Baik lagi, saya belum mau ngomongin yang pribadi-pribadi. Kang, tapi saya punya yang data BPS 2025. Bulan apa? Angka kemiskinan Jawa Barat ini Maret 2025. Udah Maret pas awal-awal. Iya kan saya baru sebulan. Iya, awal banget waktu itu. Kan saya dilantiknya tanggal 20 Februari. Kita bandingin sama yang sekarang coba Kang. Ya sebentar, 20 Februari. Kan saya dilantik 20 Februari. Iya. Maret itu saya ikut itu. Retreat. Retret, bener. Waktu itu ya. Nah ini data BPS kapan? Ini Maret 2025. Waktu itu data kemiskinannya 7,02% atau sekitar 3,65 juta orang. 8 bulan KDM menjabat sekarang angkanya ada di berapa, Kang? Ya kan belum ada survei lagi BPS-nya. Berarti nanti surveinya nanti mungkin Januari, Februari. Nggak bikin sendiri gitu, Kang? Pemantauan dari survei Dari swasta gitu-gitu? Enggak kan ada survei swasta. Kalau ini harus data resmi BPS. Harus ya. Ya iya. Perbandingannya kalau nanti BPS kalau BPS lagi. kalau ada data, oh datanya siapa yang bikin? Gubernur. Wah, itu mengarang pasti begitu. Kadang soalnya biasanya pejabat lain kan kita bicara data ya, ngomongnya itu langsung data gitu. Kadang kali kan Kang Deddy mau meng-counter dengan data juga, saya pegang nih Jabar Ya kemiskinan nggak bisa, menurun. kita harus punya standarisasinya BPS. Dan menurut saya sih kalau dalam 8 bulan ini, nanti berarti surveinya nanti. Ini kan yang sekarang aneh. Ngomongin kemiskinan di Jawa Barat, angka kemiskinan dan pengangguran, surveinya yang tahun ini. Makanya kan sekarang akses pendidikannya dipermudah, akses kesehatannya dipermudah, belanja infrastrukturnya dipermudah. Kan yang berikutnya kan, tinggal akses terhadap modal. Akses terhadap modal itu kan sebenarnya banyak fasilitasnya. Ada di desa, ada BUMDes, terus kemudian BJB punya akses. Tapi kan berikutnya adalah persoalan mentalitas. Kan itu juga problem. Betul. Saya kan kemarin kayak ibu-ibu ribut sama saya, mau bank BRI-nya mau takut disita, pinjamnya 10 juta. Ibu pinjam uang bekas apa? Beli motor. Motornya dipakai adiknya, oleh adiknya rusak, tabrakan. Ya kayak gitu. Jadi, tapi kalau rajin, nggak susah. Saya kan tinggal di kampung. Di belakang saya tuh ibu-ibu ada lagi ngarambet bersihin sawah. Kan kalau rajin pekerjaan selalu ada. Sekolah misalnya. Saya nggak punya seragam untuk sekolah. Kalau mau, sekolah aja. Nanti di sekolahnya, pulang sekolah jangan langsung pulang ke rumah. Ngepel dulu di sekolah. Sapu. Nanti kepala sekolahnya pasti sayang. Pasti diperhatiin. Tapi kan masih di bawah umur. Saya juga dulu begitu. Hidup perjuangan. Ya kan perjuangan bukan berarti dipekerjakan kan, bukan loh. Pertanyaannya adalah kenapa sih kalau anak-anak nyapu kemudian dianggap di bawah umur dianggap melanggar eksploitasi anak misalnya gitu loh. Kenapa anak-anak di bawah umur naik motor, bawa cerulit, bawa golok tidak dianggap sebuah pelanggaran berat. Tapi kan di kita nggak konsisten. Benar. Giliran anak-anak dimasukin ke barak ribut. Giliran anak-anak pakai celurit dibacokin pada diem. Iya. Itu barak